Halo semuanya, perkenalkan saya Reski Amenia, NIM 24776991, kelas A7 Prodi Pendidikan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari prototipe saya dan menjelaskan 11 ragam dialog pada prototip. Ini merupakan hasil dari prototipe saya. Yang pertama di sini pengguna akan masuk ke halaman login. Di sini bakalan diminta untuk memasukkan email dan passwordnya. Setelah berhasil memasukkan email dan passwordnya, lalu klik login untuk masuk ke aplikasi. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat memilih menu sign up. Nah, tinggal diklik, otomatis akan berpindah ke menu daftar. Ini bakalan diminta untuk masukkan data diri seperti nama, email, nomor handphone, dan alamat. Nah, setelah masukkan semuanya, tinggal klik sign in. Di sini digunakan untuk pendaftaran akun baru. Misalnya pengguna belum memiliki akun. Nah, kemudian klik sign in. Nah, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Nah, pada halaman utama ini tersedia fitur seperti pencarian buku, rekomendasi hari ini, serta daftar buku dan riwayat. Sini pengguna dapat memilih kategori untuk melihat daftar buku. Tinggal klik. Nah, di halaman ini akan ditampilkan cover buku dan jenis bukunya, seperti buku pelajaran, buku cerita, bahasa informatika, musik. Nah, jika pengguna ingin meminjam buku pelajaran, pengguna dapat mengklik salah satu buku tersebut. Misalnya, meminjam buku pelajaran. Nah, otomatis pengguna akan masuk ke halaman detail buku tersebut. Nah, di sini bakal muncul informasi buku. Ini penjelasan selengkapnya tentang buku. Terus lama estimasi peminjaman buku. Nah, itu tinggal klik pinjam. Nah, saat mengklik tombol pinjam, sistem akan menampilkan pop-up informasi untuk memastikan apakah pengguna ingin meminjam buku tersebut. Nah, di sini agar menghindari kesalahan saat meminjam buku. Jika pengguna ingin meminjam, tinggal klik ya. Nah, akan muncul notifikasi jika stok buku masih tersedia. Nah, sistem akan menampilkan buku berhasil dipinjam. Namun jika stok buku habis, sistem akan memunculkan notifikasi stok buku habis. Dan sini pengguna dapat memilih buku lain atau kembali. Baik, nah tinggal klik OK jika ingin meminjamnya. Ini setelah berhasil meminjamnya, pengguna dapat melihat riwayat peminjam buku yang menampilkan data buku yang sedang dipinjam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 11 ragam dialog pada prototipe ini. Yang pertama, inisiatif. Nah, pada prototipe library ini tidak menyebutkan inisiatif. Nah, saat pengguna membuka aplikasi, langsung diarahkan ke halaman login. Nah, setelah berhasil masuk, pengguna langsung disuguhi dengan menu utama yang berisi
rekomendasi buku dan kategori tanpa harus mencari terlebih dahulu, karena ini memudahkan pengguna agar tidak bingung harus mulai dari mana. Yang kedua, keleluasan atau flexibility, dan di prototipe ini cukup luas karena pengguna bisa pilih berbagai cara untuk menemukan buku atau mencari buku, baik melalui fitur pencarian atau memilih kategori pelajaran atau buku cerita, maupun langsung dari rekomendasi di halaman utama. Baik, untuk kompleksitasnya, ketiga, kompleksitas. Dari sisi kompleksitas, tampilan di prototipe saya ini masih terlalu sederhana, yang dimana setiap halaman hanya menampilkan elemen yang dibutuhkan seperti tombol pinjam, informasi stok buku, dan navigasi kembali ya. Namun ini dapat mudah dipahami dan tidak membebani pengguna. Yang keempat, kekuatan. Nah, di prototipe book Bimbel ini kekuatannya terletak pada alur peminjaman buku yang jelas dan runtut, yang dimana mulai dari memilih buku, melihat stok, hingga konfirmasi peminjaman. Jadi alur peminjaman tidak membingungkan pengguna. Beban informasinya masih di prototipe ini masih tergolong ringan karena informasi disajikan secara bertahap, sehingga pengguna tidak langsung dihadapkan dengan banyak data dalam satu layar. Yang keenam, konsistensi. Tampilan pada prototipe ini saya menggunakan warna pink dan putih, terus tata letak dan gaya tombol yang seragam di setiap halaman, mulai dari login hingga halaman pinjaman. Untuk yang ketujuh, umpan balik. Sini terdapat notifikasi jika ingin mendownload. Kita bisa memilih saja atau tidak. Jika memang ingin meminjamnya, pengguna bisa langsung mengklik ya. Nah, ini akan munculkan notifikasi seperti notifikasi buku berhasil dipinjam atau stok buku habis. Nah, sehingga pengguna bisa mengetahui langsung prosesnya. Yang kedelapan, observabilitas. Di prototipe ini mudah diamati pengguna, misalnya melalui informasi stok buku yang tersedia, serta tampilan riwayat peminjaman yang menunjukkan buku yang sedang dipinjam. Seperti ini pengguna bisa melihat riwayat yang buku yang sedang mereka pinjam.
harus tidak membingungkan pengguna saat ingin mengetahui buku yang sedang dipinjam atau ingin mengembalikan buku yang dipinjam. Yang ke-9, kontrolabilitas. Pengguna memiliki kendali penuh dalam aplikasi ini, mulai dari buku, memadakan pinjaman, hingga kembali ke menu sebelumnya. Yang ke-10, efisien. Di prototipe buku library ini dirancang efisien karena proses peminjaman buku dapat dilakukan hanya dalam beberapa langkah tanpa proses yang berulang, jadi sangat menghemat waktu dan alurnya cepat. Yang ke-11, keseimbangan. Secara keseluruhan, prototipe buku library ini memiliki keseimbangan antara tampilan, visual, dan fungsinya, karena desain sederhana mendukung penggunaan tanpa mengurangi fungsi utama aplikasi atau prototipe ini. Nah, prototipe ini hanya fokus pada fungsi dan desain yang nyaman dilihat oleh pengguna. Sekian hasil dari penjelasan prototipe yang saya buat. Dalam prototipe ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan saya harap saya dapat mengembangkan lebih lanjut prototipe ini tahun selanjutnya agar lebih optimal. Sekian dari saya, terima kasih.